Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan memaparkan tentang laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Provinsi Gorontalo. Judul laporan: meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa melalui media pembelajaran game edukasi berbasis Android. Baik, perkenalkan, saya Andre Ramlan P, berasal dari SMK Negeri 1 Mananggu. Oke, latar belakang pelaksanaan orientasi bagi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor publik. Orientasi ini bertujuan memperkenalkan lingkungan kerja, tugas, dan tanggung jawab ASN P3K, serta membekali mereka dengan pengetahuan keterampilan yang diperlukan. Mengingat kompleksitas tugas pemerintah yang semakin berkembang di era globalisasi dan kemajuan teknologi, maka ASN dituntut memiliki kompetensi memadai untuk memberikan pelayanan publik optimal. Orientasi mencakup pengenalan aturan administratif, pengembangan soft skill, etika kerja, dan pemahaman nilai-nilai dasar ASN. Laporan ini mendokumentasikan pelaksanaan materi dan evaluasi orientasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan, guna menciptakan aparatur negara yang profesional, kompeten, dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan orientasi yaitu yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Mission atau tujuan. Tujuan pelaksanaan orientasi, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Pelaksanaan orientasi ASN P3K tahun 2024 dilakukan secara daring menggunakan aplikasi MOOC dan LMS. Pembelajaran melalui MOOC berlangsung dari 19 Februari hingga 5 Maret 2024. Mencakup materi sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, serta kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Setelah itu, pembelajaran klasikal melalui LMS berlangsung dari 3 Juni hingga 6 Juni 2024. Meliputi materi visi misi, tugas dan fungsi organisasi pemerintah Provinsi Gorontalo, pengenalan jabatan ASN dan pengembangan kompetensi, manajemen P3K, core value ASN berakhlak. Visi dan misi. Visi dan misi Provinsi Gorontalo. Yang pertama adalah visinya. Visi Provinsi Gorontalo ialah terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Misi: mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Misi ini diorientasikan pada pengolahan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan, dan kelautan. Menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan hutan. Kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi. Mengembangkan pemanfaatan teknologi, termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan. 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB per kapita dan pengeluaran per kapita, pemerataan pendapatan, serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan. Keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas IMTAK, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumber daya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius, serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. 5. Terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan profesional, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dan politik daerah. Visi dan misi SMK Negeri 1 Mananggu atau lokasi kerja ASN P3K. Visi: mengembangkan potensi siswa menjadi manusia pembangunan yang mandiri, kreatif, dan produktif di bidang pelayaran, pengolahan, budidaya, serta rekayasa perangkat lunak. Misi: menyiapkan tamatan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani, dan berdisiplin tinggi, terampil di bidang pelayaran, pengolahan, budidaya, serta rekayasa perangkat lunak. Menyiapkan tamatan menjadi tenaga kerja tingkat menengah di bidang pelayaran, pengolahan, budidaya, serta rekayasa perangkat lunak. Menyiapkan tamatan agar mampu berwira swasta sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di bidang pelayaran, pengolahan, budidaya, serta rekayasa perangkat lunak. Yang terakhir, menyiapkan tamatan menjadi generasi bangsa yang mampu memperkokoh pertumbuhan ekonomi negara melalui bidang pelayaran, pengolahan, budidaya, serta perangkat lunak. Rencana kerja tahunan P3K. Nah, berikut ini ada isu dan permasalahan di lokasi kerja atau di SMK Negeri 1 Mananggu. Contoh isu. Nah, di sini saya mengangkat 3 isu. Isu yang pertama itu adalah kurangnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Isu kedua, kurangnya disiplin siswa dalam mengikuti upacara bendera. Isu ketiga, kurangnya kesadaran siswa dalam mematuhi peraturan sekolah. Nah, di sini isu yang saya angkat adalah isu yang pertama, yaitu kurangnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Penjabaran rencana. Di sini terdapat ada 3 kegiatan, 3 runtutan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan isu tersebut.
Nah, untuk kegiatan yang pertama, yaitu mengkonsultasikan kepada kepala sekolah tentang isu yang diangkat. Berikut tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama itu mengajukan pertemuan dengan kepala sekolah untuk berdiskusi tentang isu kurangnya minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Output atau hasilnya. Nah, hasilnya adalah kesepahaman antara saya dan kepala sekolah tentang pentingnya peningkatan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Apa kaitannya? Apa hal nilai-nilai dasar ASN yang terkait di dalamnya? Berorientasi pelayanan, yaitu mengutamakan kepentingan siswa dengan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadwal perencanaan. Nah, jadwal perencanaannya direncanakan di tanggal 19 Juni 2024. Berikut masih di kegiatan yang satu, mengkonsultasikan kepada kepala sekolah tentang isu yang diangkat. Nah, untuk tahapan kedua, yaitu menjelaskan secara terperinci tentang alasan mengapa saya memilih pendekatan game edukasi berbasis Android. Outputnya, menghasilkan persetujuan atau dukungan dari kepala sekolah untuk melanjutkan rencana tersebut dengan pengakuan akan kebutuhan dan manfaatnya. Mengandung nilai-nilai dasar ASN berakhlak ialah akuntabel, bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat dan transparan kepada pihak yang terlibat, seperti kepala sekolah, tentang rencana tindakan dan langkah-langkah yang akan diambil. Rencana jadwal pelaksanaan yaitu di tanggal 19 Juni 2024. Berikut masih di kegiatan yang satu, mengkonsultasikan kepada kepala sekolah tentang isu yang diangkat. Nah, masuk di tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga mengajak kepala sekolah untuk berdiskusi aktif dan memberikan masukan serta saran terkait rencana saya. Nah, output yang dihasilkan adalah catatan atau dokumentasi dari yang mencatat dari diskusi, yang mencatat masukan dan saran dari kepala sekolah. Kemudian, nilai-nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya adalah kolaboratif, menghargai pandangan dan masukan dari pihak lain seperti kepala sekolah, dengan membuka diri terhadap diskusi dan kerjasama dalam mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan pembelajaran. Berikut jadwal pelaksanaan pada 19 Juni 2024. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk penjabaran rencana kegiatan yang kedua. Kegiatan 2 yaitu merancang dan membuat aplikasi game edukasi berbasis Android. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Output yang dihasilkan adalah dokumen perencanaan yang mencantumkan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya adalah kompeten, memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan standar kurikulum dan mampu mengembangkan kemampuan siswa dengan kebutuhan mereka. Berikut perencanaan penjadwalan yaitu tanggal 20 Juni tahun 2024. Selanjutnya, tahapan kedua yaitu merancang desain aplikasi
yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Output yang dihasilkan adalah berupa prototipe aplikasi yang siap diuji coba, aplikasi yang responsif terhadap kebutuhan siswa dengan desain yang menarik dan mudah digunakan. Nah, nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalamnya adalah adaptif, merancang aplikasi yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan siswa untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang inklusif dan bermakna. Rencana penjadwalan yaitu tanggal 24 Juni 2024. Berikut untuk tahap ketiga yaitu melakukan uji coba aplikasi secara internal dan eksternal, menerima masukan dari pengguna, baik itu dari guru dan siswa, dan lakukan perbaikan sesuai dengan masukan yang diberikan. Output yang dihasilkan adalah berupa laporan hasil uji coba dan catatan perbaikan yang akan dilakukan. Aplikasi yang telah disesuaikan berdasarkan umpan balik pengguna untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, nilai dasar-dasar ASN yang terkandung di dalamnya adalah akuntabel, mengakui pentingnya umpan balik dari pengguna seperti guru dan siswa untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pada aplikasi meningkatkan kualitas dan efektivitasnya. Rencana penjadwalan itu tanggal 27 Juni 2024. Nah, kita masuk di kegiatan yang ketiga. Baik, untuk kegiatan ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran menggunakan media pembelajaran game edukasi berbasis Android. Nah, tahap pertama, memperkenalkan aplikasi game kepada siswa dengan cara yang menyenangkan dan menarik perhatian. Output yang dihasilkan adalah partisipasi siswa yang aktif dan pemahaman yang baik terhadap konsep pembelajaran melalui penggunaan aplikasi. Nilai-nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya adalah nilai harmonis, membangun hubungan yang seimbang antara kegiatan pembelajaran dan aspek-aspek kognitif serta emosional siswa untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan produktif. Rencana penjadwalan yaitu tanggal 1 Juli 2024. Nah, tahap kedua, memberikan pendampingan kepada siswa yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan aplikasi game. Output yang dihasilkan adalah keterlibatan siswa yang lebih baik dan peningkatan motivasi mereka dalam pembelajaran. Nilai-nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya adalah loyal, menunjukkan kesetiaan terhadap proses pembelajaran dengan memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi mereka. Rencana penjadwalan juga tanggal 1 Juli 2024. Tahapan yang ketiga, yaitu mengevaluasi efektivitas pengguna aplikasi game sebagai media pembelajaran. Output yang dihasilkan adalah informasi yang digunakan untuk mengukur efektivitas media pembelajaran dan meningkatkan praktik pembelajaran di masa depan. Nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalamnya adalah kolaboratif, melibatkan berbagai pihak termasuk siswa, guru, dan kepala sekolah dalam proses evaluasi dan pengembangan media pembelajaran untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Perencanaan jadwalnya adalah tanggal 1 Juli 2024.
Nah, berikut merupakan rencana jangka menengah sesuai masa kontrak P3K. Nah, untuk tahun yang pertama itu adalah tahun 2025. Tahun kedua ialah tahun 2026 serta tahun ketiga yaitu tahun 2027. Oke, baik. Untuk kita masuk di tahun yang pertama atau tahun 2025. Nah, kegiatan yang direncanakan adalah menerapkan pembelajaran menggunakan media, teknologi, informasi, dan komunikasi. Outputnya adalah menghasilkan siswa yang kreatif dan melek teknologi. Nilai-nilai dasar ASN terkandung di dalamnya adalah kompeten dan adaptif. Berikut kesesuaian terhadap visi yang ingin dicapai, yaitu mengembangkan potensi siswa menjadi manusia yang kreatif. Untuk tahun kedua atau tahun 2026. Nah, kegiatan yang direncanakan adalah mengembangkan potensi siswa dalam merancang dan pembuatan aplikasi perangkat lunak. Output yang ingin dihasilkan adalah menghasilkan siswa yang mampu menjadi seorang programmer. Nah, nilai-nilai dasar ASN yang terdapat di dalamnya adalah kompeten, adaptif, dan kolaborasi. Dan yang terakhir, keterhubungan antara visi dan misi adalah kesesuaian dengan misi sekolah, yaitu menyiapkan tamatan menjadi tenaga kerja tingkat menengah di bidang rekayasa perangkat lunak atau RPL. Berikut untuk tahun ketiga atau tahun yang terakhir atau tahun terakhir tahun 2027. Nah, kegiatan menyelaraskan mata pelajaran produktif dengan mata pelajaran kewirausahaan. Nah, output yang dihasilkan adalah menghasilkan siswa yang memiliki jiwa entrepreneurship atau pengusaha. Nilai-nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya adalah adaptif dan kolaboratif. Kemudian, ketersesuaian dari visi dan misi ialah kesesuaiannya dengan misi sekolah, yaitu menyiapkan tamatan agar mampu berwira swasta sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan di bidang rekayasa perangkat lunak atau RPL. Nah, selanjutnya, kesimpulan. Dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada rencana kerja tahunan, prinsip etika dan tanggung jawab profesional diutamakan di setiap langkah. Berorientasi pelayanan, ASN memahami kebutuhan siswa dan bekerja sama dengan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Akuntabel, yaitu ASN bertanggung jawab menyediakan informasi yang jelas dan menerima umpan balik untuk perbaikan. Yang ketiga, kompeten. ASN memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum. Berikut, harmonis. ASN menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan mengintegrasikan konsep pembelajaran dan bermain. Berikutnya, loyal. ASN memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Berikutnya, adaptif. ASN merancang solusi yang responsif terhadap kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang terakhir, kolaboratif. ASN bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru, dan siswa untuk memperkaya rencana pembelajaran. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai ini, ASN menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan bertanggung jawab profesional
yang tinggi sekaligus meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Saran. Untuk mengatasi isu kurangnya minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran, saya menyarankan kepada pimpinan dan unit kerja memberikan dukungan penuh terhadap rencana yang telah disusun, termasuk alokasi sumber daya yang memadai. Komunikasi yang efektif antara pimpinan, unit kerja, guru, dan siswa sangat penting untuk memastikan semua pihak terinformasi dan dapat memberikan masukan. Pelatihan dan pengembangan bagi guru tentang penggunaan teknologi, khususnya aplikasi game edukasi berbasis Android, juga perlu diberikan. Selain itu, mekanisme evaluasi yang jelas harus diterapkan untuk mengatur efektivitas rencana dan melakukan penyesuaian yang diperlukan secara berkelanjutan. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti lembaga pendidikan lain dan pakar teknologi dapat memperluas dampak positif rencana ini. Akhirnya, mendorong budaya inovasi dan pembelajaran di lingkungan kerja akan menciptakan atmosfer yang mendukung implementasi gagasan kreatif secara efektif. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dukungan optimal dari pimpinan dan unit kerja dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.